هم. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilat Syekh langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami informasikan sekali lagi insyaallah dan telah terkoneksi hubungan kami bersama Fadilat Syekh langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah dalam pembahasan 3 landasan utama, dan kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khair. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan simak bersama dan kepada Fadilat Syekh falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأركانه 6 أي الإيمان. وقد مر معنا أن الإيمان شعب كثيرة، لكن هذه الشعب تقوم وتنبني على أركان 6، وهي للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه الأركان 6 من القرآن. قال الله تعالى: قال والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله رحمه الله وأركانه 6 أن تؤمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقول وملائكته وكتبه ورسله هذا دليل على أن هذه الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا قال العلماء: أركان الإيمان بالله 3. الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، بأن نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل رب العالمين، لا رب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هو، المتصرف المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده أزمة الأمور. والركن الثاني للإيمان بالله الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، بأن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن ننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والركن الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، بأن نفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن نخلص الدين له، فلا ندعو إلا الله ولا نستعين إلا بالله، ولا نصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sebelumnya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang rukun iman. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan wa arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa iman ini mempunyai cabang yang banyak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Asy-Syu'ab atau hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Akan tetapi cabang yang banyak ini berdiri di atas pondasi 6. Dan pondasi ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pondasi keimanan ini seperti akar sebuah pohon atau pondasi sebuah bangunan. Dan rukun iman yang 6 tersebut adalah sebagaimana disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitab Allah, para rasulnya, mengimani hari akhir, dan mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil tentang rukun iman yang 6 ini dari Al-Quran. Beliau mengatakan, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil tentang rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Ta'ala, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan dengan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan yang hakiki adalah apabila seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kepada kitab dan para nabi. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang takdir, iman kepada takdir, yaitu firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Pada perkataan beliau rahimahullah, wa arkanuhu sittah, bahwa rukun iman 6 tersebut, antu'mina billah. Yang pertama adalah dengan engkau mengimani Allah. Ini adalah rukun iman yang pertama. Dan ini merupakan pokok dari landasan-landasan iman. Dan rukun iman yang pertama ini adalah rukun iman yang paling agung. Rukun iman yang lain selain yang nomor 1 ini, itu adalah sebagai pengikutnya, sebagai cabang dari rukun iman yang pertama ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullun amana billah. Mereka semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikati. Begitu pula beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya. Firman Allah yang mengatakan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan beriman kepada para malaikat Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada Allah adalah inti dari rukun iman yang 6. Itu adalah rukun iman yang paling agung.
iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan maksud beriman kepada Allah adalah beriman dengan keesaan Allah Ta'ala. Beriman bahwa Allah Esa dalam rububiyahnya. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam asma dan sifat-sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan beriman bahwa Allah Esa dalam hal ibadah. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, mengatakan bahwa rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama adalah al-iman biwahdaniyatillahi fi rububiyatih. Beriman tentang keesaan Allah dalam hal rububiyahnya. Beriman tentang keesaan Allah dalam hal rububiyahnya, yaitu dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Rabb semesta alam. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Beriman bahwa tiada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Dialah yang mengatur, Dialah yang memberi, Dialah yang menghalangi seseorang dari sesuatu, Dialah yang mengangkat seseorang, Dialah yang merendahkan seseorang, Dialah yang segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ada di kehendak Allah, ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya. Ini rukun iman kepada Allah yang pertama. Rukun iman kepada Allah yang kedua adalah beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menetapkan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tersebut di dalam kitabnya maupun tersebut dalam sunnah nabinya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengubah, tanpa menghilangkan nama-nama tersebut, dan tanpa membagaimanakan sifat tersebut, tanpa menyerupakan Allah dengan yang lainnya, dan dengan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya dari dirinya. Dan hal ini sama dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Rukun yang ketiga dari rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam beribadahnya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun yang terakhir dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang uluhiyah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya, yaitu dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita. Kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mempersembahkan apapun bentuk ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku,
kehidupanku, matiku hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan dan aku menjadi orang yang paling pertama melakukan hal tersebut. والأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، ملائكة الله وهم جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهم، واعتقاد وجودهم والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم، نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. Kemudian rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka lakukan. Kita diwajibkan untuk beriman kepada makhluk ini, walaupun kita tidak melihat mereka. Dan kita diharuskan, diwajibkan untuk meyakini keberadaan mereka. Begitu pula beriman kepada atau beriman terhadap nama-nama mereka, beriman terhadap sifat-sifat mereka dan tugas-tugas mereka. Kita mengimani hal itu semuanya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Yang dijelaskan secara global, kita yakini secara global. Yang dijelaskan secara tafsil, secara terperinci, maka kita juga meyakininya dengan perincian tersebut. ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالملائكة الإيمان بالملائكة نؤمن بأربعة أشياء تتعلق بهم، وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف. فهذه الأربعة إليه يرجع ما يطلب من العبد الإيمان به تجاه الملائكة. فنؤمن بأسماء الملائكة وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فمثلا إذا فصلت لنا أسماء نؤمن بها كما جاءت، جبريل، إسرافيل، ميكائيل. إذا فصلت لنا أعداد نؤمن بها أيضا، مثل عليها 19، فنؤمن بهذا. فصلت لنا أوصاف نؤمن بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. الوظائف، وظائف الملائكة نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأنهم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ويقوم كل ملك بما وكل إليه من أعمال على التمام والكمال. هذا كله نؤمن به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. Dalam bab keimanan kepada para malaikat, ya, di sana ada 4 hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada para malaikat. Yaitu yang pertama adalah tentang nama-nama mereka. Yang kedua tentang jumlah mereka. Yang ketiga tentang sifat-sifat mereka. Dan yang keempat tentang tugas-tugas mereka. Keempat hal ini diharuskan untuk diimani oleh seorang hamba dalam hal beriman kepada para malaikat. Maka kita beriman dengan nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam nas-nas. Kita juga beriman tentang jumlah-jumlah mereka, tentang tugas-tugas mereka dan sifat mereka. Apabila dijelaskan secara global, maka kita mengimaninya juga secara global. Apabila dijelaskan dengan terperinci, maka kita juga mengimaninya dengan secara terperinci. Misalnya apabila disebutkan secara terperinci nama-nama mereka, seperti nama yang disebutkan
nama Jibril, ada malaikat yang namanya Jibril, ada malaikat yang namanya Israfil, ada malaikat yang namanya Mikail, maka kita mengimaninya dengan perincian tersebut. Apabila diperinci tentang jumlah-jumlah mereka, maka kita mengimaninya juga demikian. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada jumlah malaikat yang berjumlah 19. Maka ini kita imani dengan apa adanya. 19. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka di salah satu pekerjaan jumlahnya 19, maka kita mengimaninya dengan terperinci dengan jumlah tersebut. Apabila diperinci kepada kita ada penjelasan yang terperinci tentang sifat-sifat mereka, maka kita juga mengimani dengan apa adanya. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril. Ra'aitu Jibril wa qad saddal ufuq. Aku pernah melihat malaikat Jibril, dia telah menutup ufuk, menutup langit. Dan dia walahu sittu mi'at janah, dan dia punya 600 sayap. Begitu pula dalam masalah tugas-tugas para malaikat ya. Maka kita juga mengimani apa yang datang atau keterangan-keterangan yang datang. Apabila keterangannya secara global, maka kita mengimaninya dengan cara global. Apabila keterangan tersebut terperinci, maka kita juga mengimaninya dengan terperinci sebagaimana datangnya penjelasan tersebut. Kita mengimani para malaikat bahwa mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Dan kita harus mengimani bahwa setiap malaikat itu benar-benar melakukan tugas-tugas mereka secara sempurna dan secara lengkap. Ini semuanya harus kita imani dengan apa adanya. Dan beriman kepada malaikat seperti ini merupakan rukun, salah satu rukun di antara rukun-rukun keimanan, dan ini merupakan pokok-pokok agama. والركن الثالث الإيمان بالكتب أي المنزلة على الرسل بالكتب كلها ما علمناه منها وما لا نعلمه كما قال الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. ولقد قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة، نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، نؤمن بأن الذي تكلم بها وربنا جل وعلا هي كلامه سبحانه، نؤمن بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد الناس الخير ونهيهم عن الشر والضلال. نؤمن بأن من آمن بالكتب وحقق ما جاءت بها فهو السعيد، ومن لم يؤمن بها فهو الخاسر. نؤمن بأن كتب الله متفقة مؤتلفة ليست مختلفة، يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانيته أنه المعبود بحق، وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فالقرآن خاتم الكتب المنزلة، وكما أنه لا نبي بعده فلا ينزل كتاب بعده عليه الصلاة والسلام. ختمت الكتب بالقرآن كما أن النبوات ختمت بنبوته عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالقرآن إيمانا خاصا، فهو كتاب الهداية لهذه الأمة، ولا يجوز العمل بالكتب التي قبله بعد نزوله، لأنه نسخها وهو المهيمن عليها وهو الشاهد لما قبله والمصدق لما بين يديه والناسخ للكتب التي قبله. وبعد نزول القرآن لا يعمل إلا بالقرآن، وبعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا هو صلى الله عليه وسلم.
قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نؤمن بأن القرآن كتاب هداية، أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه ونهتدي بهداه. هو كتاب عز للأمة وسعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه عليك لتسعد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Baik kita ketahui kitab-kitab tersebut ataupun tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Katakanlah wahai Muhammad, aku beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya adalah semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya siapapun dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab." Benar-benar telah kami utus para rasul kami dengan bukti-bukti, dan kami juga menurunkan bersama mereka kitab. Maka kita beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara dalam kitab-kitab tersebut adalah benar-benar Allah Jalla wa Ala. Kitab-kitab tersebut adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada kitab-kitab tersebut bahwa kitab-kitab tersebut mengandung petunjuk bagi makhluknya. Kitab-kitab tersebut berisi tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Kitab-kitab tersebut berisi tentang larangan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyesatkan manusia. Kita beriman bahwa orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab dan orang-orang yang menerapkan apapun yang ada dalam kitab tersebut, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Barang siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka dia akan sengsara, dia akan merugi. Kita beriman bahwa kitab-kitab Allah Jalla wa Ala semuanya tidak ada pertentangan padanya. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan semua kitab-kitab tersebut mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk beriman bahwa Allah lah satu-satunya zat yang harus diibadahi, dan semuanya beriman, semua kitab-kitab tersebut mengajak manusia untuk beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Di dalam kitab-kitab tersebut memang kadang ada sesuatu perbedaan di dalam bentuk-bentuk syariatnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Pada setiap kitab-kitab tersebut kami jadikan syariat dan jalan yang lurus.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bisa jadi dalam syariat yang berbeda-beda tersebut terdapat amalan-amalan yang berbeda-beda. Namun inti dari dakwahnya sama. Inti dari dakwahnya sama. Dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga harus beriman bahwa kitab-kitab tersebut akhirnya dipungkasi atau ditutup dengan Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga Nabi akhir, Nabi yang paling pungkasan, Nabi penutup kenabian. Maka Al-Quran adalah penutup kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga menjadi nabi penutup dari kenabian. Sebagaimana tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, begitu pula tidak ada kitab setelah kitab Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran dengan iman yang khusus. Dengan iman yang khusus. Al-Quran adalah kitab petunjuk untuk umat ini. Dan tidak boleh bagi umat ini untuk mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran telah menasakhnya. Al-Quran telah mengganti syariat-syariat sebelumnya. Dan Al-Quran ini yang menjadi penghapus dari kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya setelah turunnya Al-Quran, kita tidak boleh beramal kecuali dengan berdasarkan Al-Quran. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh mengikuti seorang nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahun nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kita beriman dengan Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Kita mengimani, kita mempercayai kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Kita mengamalkan perintah-perintahnya. Kita berhenti dari larangan-larangannya. Kita mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an ini. Al-Qur'an adalah kitab kemuliaan bagi umat ini, dan dia akan menjadikan seseorang menjadi bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar menjadikan kamu orang yang celaka. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini agar Nabi Muhammad menjadi orang yang bahagia, begitu pula umatnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia juga tidak akan celaka. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dia akan terasa sempit. والأصل الرابع من أصول الإيمان بالرسل الكرام، رسل الله، وهم صفة الخلق وخيارهم،
كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة الناس اختارهم الله على علم، وهم صفوة عباد الله وخيارهم بعثهم الله بالرسالة وجعلهم مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نؤمن بالرسل كلهم بدءا من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنهم رسل الله، وأنهم دعاة الحق والهدى، وأنهم قادة الأمة وأئمة الهدى، وأن من اتبعهم وسار على نهجهم سعيد في الدين في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبينا. ونؤمن بأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأنهم متفاضلون، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين. والرسل إنما بعثوا ليطاعوا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا فإن الإيمان بهم طاعتهم فيما يأمرون به، والانتهاء عما ينهون عنه، وتصديق فيما يخبرون به. هذا معنى الإيمان بالرسل، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul yang mulia. Mereka adalah utusan-utusan Allah Jalla wa'ala, dan mereka adalah makhluk-makhluk pilihan, makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat para rasul, dan juga memilih dari manusia para rasul, para utusan. Allah memilih rasul dari para malaikat, juga memilih rasul dari manusia. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa para rasul adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala dengan risalah, dan Allah menjadikan mereka orang-orang pembawa kabar kegembiraan, pembawa kabar gembira, dan mereka juga orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah, ini adalah perintah, dan agar mereka menjauhi taghut adalah peringatan. Kita beriman kepada rasul semuanya dari awal sampai penutup mereka, yaitu Nabi kita Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi. Kita beriman bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah, bahwa mereka adalah para dai-dai kebenaran, para dai-dai petunjuk, bahwa mereka adalah pimpinan umat, dan mereka adalah imam-imam yang mengajak manusia kepada petunjuk. Kita beriman bahwa siapapun yang mengikuti mereka, mengikuti manhaj mereka, maka mereka akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang tidak mengikuti mereka, maka mereka akan benar-benar rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Kita beriman bahwa para nabi tersebut, para rasul tersebut ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beriman bahwa mereka tidak dalam satu derajat, akan tetapi derajatnya berbeda-beda. Sebagaimana Allah firmankan, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Kami benar-benar telah
mengutamakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Nabi yang paling afdal, para nabi, yang paling afdal di antara para nabi adalah para rasul. Dan yang paling afdal dari para rasul adalah para ulul azm. Rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azm, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan ulul azmi yang paling afdal, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpinnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Dan para rasul ini, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah diutus kecuali agar mereka ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, "Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah." Kami tidaklah utus seorang rasul kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Oleh karenanya, iman kepada para rasul adalah dengan mentaati perintah-perintah mereka, berhenti dari apa yang dilarang oleh mereka, dan mempercayai kabar-kabar yang datang dari mereka. Inilah makna keimanan kepada para rasul, dan itu merupakan rukun iman yang keempat. الركن الخامس معاشر المستمعين من أركان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر والإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات قامت قيامته وبدأت مراحل الدار الآخرة في حقه. ولهذا أول ما يدرج المرء في القبر يبدأ النعيم أو العذاب. أول ما يدخل قبره يأتيه ملكان ويجلسان يقولان من ربك وما دينك ومن نبيك. اسم الملكين المنكر والنكير، لأنهما يأتيان على هيئة منكرة غير معهودة، ويسألان أسئلة محددة: من ربك، ما دينك، من نبيك. ولأجل هذا والنصح في هذا الباب، لأجل هذا السبب ونصحا في هذا الباب، كتب المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك، نصحا للعباد ومعذرة إلى الله. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ في الصور والبعث والنشور والقيام لرب العالمين والحشر والميزان والصراط والجنة والنار. كل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر. ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك فيما يكون فيه من بعث أو نشور أو جنة أو نار أو حساب وغير ذلك فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين والميزان والجنة والنار كل ذلك حق، والإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر وهو ركن من أركان الإيمان. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah beriman kepada segala sesuatu setelah kematian. Beriman kepada segala kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Karena setiap orang yang mati, maka hari kiamatnya telah datang kepadanya. Dan ketika itulah mulai ada tahap-tahap hari kiamat untuk dirinya. Oleh karenanya, ketika seseorang pertama kali dimasukkan ke kuburnya, maka ketika itulah kenikmatan atau azab mulai dia rasakan. Ketika pertama kali dia dimasukkan ke dalam kuburnya,
maka akan datanglah kepadanya dua malaikat. Dua malaikat tersebut akan mendudukkannya dan mengatakan kepadanya, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? "Wa ma dinuk?" Apakah agamamu? "Wa man nabiyyuk?" Siapakah nabimu? Dua malaikat ini namanya Munkar dan Nakir. Kenapa dinamakan Munkar dan Nakir? Karena keduanya datang dalam keadaan yang tidak dikenali oleh orang tersebut. Dan dua malaikat itu bertanya kepada orang yang sudah meninggal 3 pertanyaan yang disebutkan tadi. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaan dan 3 pertanyaan inilah, karena 3 pertanyaan inilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, pengarang kitab ini, menulis kitab ini ya, Ushulul Tsalatsah, 3 landasan pokok. Beliau menulis kitab ini untuk menasihati manusia dan untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir adalah mengimani segala hal yang akan dialami oleh seorang hamba setelah kematiannya. Dimulai dari terjadinya fitnah kubur, kemudian azab kubur atau nikmat kubur. Begitu pula beriman tentang seruling ya, tentang nafakh fis-sur, yaitu tiupan seruling yang ditiup oleh malaikat. Begitu pula beriman tentang dibangkitkannya manusia, beriman kepada beriman kepada dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian beriman tentang timbangan amal. Begitu pula beriman tentang sirat yang berada di atas neraka. Beriman kepada surga, beriman kepada neraka, dan perincian-perincian yang lainnya yang telah disebutkan di dalam kitab dan sunnah dari hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Beriman kepada hal-hal tersebut itu termasuk dalam keimanan kita kepada hari akhir. Barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir atau ragu terhadap akan terjadinya hal-hal tersebut, maka dia dihukumi kafir. Sebagaimana Allah firmankan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menganggap bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita harus meyakini bahwa hari kebangkitan, kemudian nantinya kita semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentang hisab, juga sirat, buku-buku, kemudian timbangan, surga dan neraka, ini semuanya harus kita imani bahwa itu merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar akan terjadi, dan beriman tentang itu semuanya secara terperinci merupakan iman kepada hari akhir, dan itu merupakan salah satu dari pondasi keimanan kita. والركن السادس الإيمان بالقدر، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قدرة الله، القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره، كما قال تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا.
وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالأمور كلها بتقدير الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللإيمان بالقدر مراتب، للإيمان بالقدر مراتب، وثمة أيضا تفصيلات تتعلق بالإيمان بالقدر نؤجل الكلام عليها بإذن الله سبحانه وتعالى للقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian mu'allif rahimahullah menjelaskan tentang iman kepada takdir, ya. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang disenangi oleh seseorang ataupun tidak disenangi oleh seseorang. Dan ini merupakan rukun iman yang keenam, rukun iman yang terakhir. Beriman kepada takdir adalah beriman bahwa segala hal yang terjadi semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya yang mengatur hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ji'ta 'ala qadarin ya Musa." Kemudian engkau datang atas dasar takdir dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah juga berfirman, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah membentuk makhluknya. Walladzi qaddara fahada, dia juga zat yang mentakdirkan dan memberikan petunjuk. Dari sini kita semuanya tahu bahwa segala sesuatu semuanya karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Jalla wa Ala. Apa yang terjadi, apa yang dikehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى أن نلتقي على خير. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan masalah takdir ini masih banyak perinciannya, akan dilanjutkan oleh Syekh dalam kesempatan yang akan datang, dan kita cukupkan kajian kita ini sampai di sini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya bisa melakukan semua kebaikan, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala dan Al-Ustaz Musyaf Ad-Darini hafizahullahu taala yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan ilmiah 3 landasan utama atau syarah usul salasah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kelanjutan dari pembahasan ini di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Ahad dan Senin sore. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala